Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Budius Ma'ruf Piliang yang biasanya di mall. Saya sekarang di kanalnya Catatan Andi Azwan. Kepada seluruh penonton Catatan Andi Azwan, saya ambil alih sekarang ya mikrofonnya Andi Azwan. Nah, hari ini ya teman-teman Gerakan Nusantara Raya melaporkan ke Polda Metro Jaya ya salah seorang tersangka dari klaster 2 Rismon Sianipar yang selama ini suka nantang-nantang ya kan. Kita jabanin tantangannya dan alhamdulillah tanpa proses yang berbelit-belit laporan dari kita diterima oleh Polda Metro Jaya dalam sudah berbentuk LP. Dan salah satu yang ikut mendampingi hari ini yang melaporkan Bill ya. Melaporkan Bill. Nah, Ya, tapi kita mendampingi. Andi Azwan dan teman-teman ikut mendampingi. Nah, Bung Andi, Ya. ini rasanya sebuah terobosan kalau kita bisa melaporkan Rismon dalam kasus yang berbeda. Iya, betul. Ya kan? Karena selama ini kan dia ini kan selalu oleh teman-temannya kan dipanggil Dr. Rismon, ya kan gitu. Seolah-olah dia tuh benar-benar seorang ilmuwan, paling hebat ya kan. Ternyata kita dapat data banyak dari tim pencari fakta dari Gerakan Nusantara Raya mencari fakta, ternyata memang Rismon ini dugaannya memang tidak menyelesaikan S2-nya, dia mengikuti dan S3-nya lah. Iya, betul. Bisa diceritakan nggak pada saat pemeriksaan kan Bung Andi ikut di dalam? Iya, saya di dalam. Penyidik ya. Bisa diceritakan nggak kepedatannya Bung Andi ini? Ya, jadi teman-teman, terima kasih nih ada Bang Budius Ma'ruf Piliang. Anak Sulung Mulyono. Sekarang saya mendapatkan luar biasa host yang luar biasa. Jadi di dalam itu ya kita memang diperiksa ya untuk Bang Bill. Karena memang cuma satu aja cukup sebagai pelapor untuk itu. Dan tim pencari fakta dari Gerakan Nusantara Raya ini kan berbagai elemen. Ya. Di situ ada pendukung dari Jokowi Prabowo Gibran ya. Kemudian ada YouTuber Nusantara. Juga ada beberapa elemen-elemen lainnya itu yang tergabung dalam situ. Sehingga kita ini pada dasarnya ini kita lihat nih orang sakti banget ini si Rismon gitu kan. Mencak-mencak di mana institusi negara ya. Bayangkan di kepolisian teriak-teriak, kemudian di mana lagi tuh di Dikdasmen juga teriak-teriak dan luar biasa. Ya kita kan menimbulkan suatu pertanyaan karena saya terus terang saya juga ya kalau bicara masalah kebudayaan Jepang ya dengan adat istiadat Jepang ya sedikit demi sedikit ya masih tahu lah gitu loh. Mempelajari juga lah dan masuklah dalam suasana kehidupan mereka juga saya merasakan itu. Tidak menemukan orang seperti ini gitu. Orang yang paling antik gitu loh. Kalau saya bilang sih bukan antik dia, orang paling angkuh dan sombong, arogan. Luar biasa pokoknya, benar sekali itu. Artinya orang yang paling arogan dan tidak tahu adat istiadat. Betul. Itu aja kuncinya dia itu. Rasanya itu bukan kultur Indonesia ya? Dan bukan kultur Indonesia, apalagi kultur Jepang. Betul. Tidak ada sama sekali untuk itu. Itulah yang saya menarik perhatian saya juga gitu kan. Aneh gitu menurut ini. Maka waktu satu acara di Rakyat Bersuara itu, ketika saya memberikan suatu pertanyaan dalam bahasa Jepang yang menurut saya sangat simpel, dia diam. Saya kaget itu. Terus terang, loh, kok pertanyaan simpel gini kok dia nggak bisa menjawab? Ada apa nih orang ini kan? Itu pertanyaan itu awal saya. Jadi kecurigaan awalnya dari pelaporannya dari sana ya? Dari situ saya. Lihat dari situ, terus juga ya kita kan punya hubungan ya, karena ini kita membela UGM dan Pak Jokowi juga. Jadi kita berhubungan dengan Kagama Bela UGM. Nah, salah satunya ada Bang Joshua Sinambela juga yang meneliti untuk itu. Ya. Dan juga ada Bang Roni Teguh, seorang doktor yang lulusan dari Hokkaido University juga yang memang ahli di bidang digital forensik, face recognition, ya dari teknik elektro juga gitu. Kita diskusi juga. Ya. Nah, itu kecurigaan saya sih pertama sih gampang sekali kalau saya ketika dia memposting dia punya ijazah dia yang warna putih itu, udah saya langsung, wah ini udah nggak benar ini saya bilang, udah nggak benar. Dan juga saya biasa melihat yang namanya kanji yang di ijazah ataupun sertifikat itu bukan seperti punya Rismon.
Dia tuh kanji-nya itu dia punya ukurannya sendiri gitu. Ada pakemnya mereka. Warnanya juga beda ya? Ya itu dia, karena kertasnya ada kertas HVS, yang satu itu memang yang resminya itu adalah kertas yang dari serat bambu. Jadi dari bambu. Agak kemerahan ya, Pak? Kuning. Kekuningan. Justru Ya? kekuningan gitu. Jadi itu membedakan gitu. Ya kalau kita lihat juga misalnya kalau yen gitu itu agak mirip tuh. Jadi spesifik kertasnya gitu. Nah, itulah awalnya saya. Dan juga saya diskusi juga dengan jenis Pak Joshua ya. Dan juga saya juga berapa info juga dari teman juga dari Jepang gitu kan, ada beberapa sertifikat ataupun ijazah, dan juga saya dapat dari Bang Roni Teguh. Nah, itu menguatkan sebetulnya. Menguatkan. Inilah sesuatu yang membuat kita ini menyatu dalam suatu, walaupun berbeda-beda ya background kita gitu, untuk bisa membuktikan kepada masyarakat gitu loh, bahwa ini orang ini adalah pembohong besar gitu loh, dan sangat didewa-dewakan. Ini kelihatannya kalau rombongannya teroris gitu loh ya. Dan sangat berani, dan menurut saya ini konyol gitu loh, karena juga banyak menurut kita ini adalah para peneliti maupun profesor yang masuk ke alam pikiran mereka gitu loh, dan menganggap ini bahwa ini dewa, ini jago gitu loh. Dan saya ketawa sendiri sih kalau saya melihatnya gitu loh. Oke, berarti kan Bung Adi lagi menjelaskan alasan-alasan kenapa memang dia ini kayaknya bukan lulusan S2 atau S3. Nah, pada saat pelaporan tadi, ya, kan kalau kita LP ke kantor polisi itu kan nggak hanya berdasarkan dugaan, perasaan kita, tentu disertai dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan seterusnya. Dan itu, apakah pada saat pelaporan tadi bukti-buktinya itu lengkap semua? Lengkap. Ya? Jadi di situ kita ada ya videonya, ya juga kan ada contoh-contoh dari ijazah-ijazahnya juga, ada macam-macam ya. Mungkin itu ada sekitar 10-an. Dan itu sempat dilihat dulu oleh penyidik nggak pada saat pemeriksaan? Beberapa sih dilihat. Okay. Tapi yang jelas itu sudah mempunyai masuk mensreanya, masuk lah. Masuk ya? Masuk mensreanya itu. Yang kita berharap bahwa ini kan terpisah nih, ya bukan masuk ke dalam klaster yang ijazah asli diduga palsu oleh mereka itu kan. Dan ini adalah personal benar-benar adalah suatu kriminal kan gitu. Nah ini yang kita berharap dipercepat ya, dipelajari oleh Polda Metro Jaya dan dipercepat mengenai ini, karena juga menunggu, masyarakat juga menunggu, bener gak sih ijazahnya Rismon ini palsu yang dia Yamaguchi, kok nggak ada keberanian sih orang melapor? Nah Bung Adi, kan yang tadi saya menarik itu ya, saya beberapa kali pernah melakukan LP ke polisi itu biasanya interview dengan penyidik itu lama loh. Ya. Kan bisa 2-3 jam gitu kan, karena apalagi kalau kita mengajukan pasalnya itu nggak cocok ya, karena tadi itu kok bisa sebentar ya, nggak terlalu ya lama. Karena kan sebetulnya kita kan mau konsul aja nih, benar nggak gini dan pasal, ini masuk, penyidik langsung bilang ya, ini masuk nih, bisa ini. Lanjutan LP aja lah, kita memang melanjutkan LP gitu. Tapi memang sebelum kita ke sana kan juga kita dengan sudah Lecumanan ya, konstruksi hukumnya seperti yang kan kita dengan Pak Lecumanan dari PRAD Bersatu sebagai kuasa hukum kita semua itu kan kita diskusi dulu, belajari dulu konstruksi hukumnya seperti apa, kira-kira yang masuk di mana, pasal-pasal apa yang kita bisa terapkan nanti di sana. Setelah konsul dengan penyidik di sana, ya ini dibilang ya ini masuk mensreanya ini. Dan ini poinnya ini 1, 2, 3, udah langsung dibuatkan LP gitu. Nah, kalau kita lihat tadi penjelasannya kuasa hukumnya Bill Offside, saya manggilnya Bill Offside aja ya. Iya. Walaupun namanya tadi Taufik Bilhaki. Bilhaki. Taufik Bilhaki. Halo Bill Offside. Nah, itu ancaman hukumannya dari sejumlah pasal yang tadi disebutkan itu di atas 5 tahun loh. Betul itu, ada beberapa. Bisa langsung ditahan itu Rismon. Iya, kan ada undang-undang Sisdiknas juga tuh. Karena menggunakan doktornya itu, ya kan, yang dikatakan dari Yamaguchi itu, yang diduga palsu, itu untuk menjadi dosen di Universitas Mataram. Oke. Ya kan?
Padahal kalau dilihat apakah dia melampirkan yang namanya sertifikat penyetaraan ijazah. Sebetulnya kalau lulusan luar negeri mau menjadi pegawai negeri atau pejabat publik itu harus melalui tahap itu. Penyetaraan ijazah. Baru dilampirkan itu dan melamar untuk jadi dosen dan mendapatkan sertifikat dosen itu. Karena kalau kita hitung ini berapa tahun dia, mungkin udah lebih 10 tahun dia jadi dosen misalnya. Ya, berarti kan negara ini kecolongan bahwa dia bisa menggunakan ijazah yang diduga palsu itu. Karena tidak ada penyetaraan ijazahnya. Kita tanya kan, berapa kali kita tanya, penyetaraan ijazahnya mana? Yang dikeluarkan sertifikat dosen. Nah, itu bisa disebut apa tuh namanya? Dia melakukan perbuatan tercela yang seperti apa? Kak, kalau misalnya ya pembohongan pasal publik gitu. 391, 392. Nah, apakah itu penipuan, penggelapan atau apa itu? Penipuan. Penipuan. Iya, pembohongan publik itu penipuan kepada negara itu kan. Ya artinya kan dia menjadi pejabat publik dengan menggunakan ijazah. Ya pidana dong itu pasti. Ya kan? Jadi kan ini kan uang negara yang dipakai sama dia gitu. Sebagai dosen uang negara sebagai dosen. Jadi dia Gajinya. melamar atau memberikan persyaratan ketika dia menjadi dosen Iya. di, kalau nggak salah di Unram ya, Universitas Mataram. Mataram, NTB. Nah, berarti dia pas menyertakan ijazah S2 dan S3-nya itu adalah ternyata ijazah palsu. Nah, iya lah. Itu yang disebut penipuan. Ya kan dia pakai S3 kan, doktor. Penipuan apa penggelapan itu ya? Ya penipuan dong. Penipuan ya? Penipuan. Berarti luar biasa ya. Dia Nah, kan kriminal. berarti ketika dia sekarang seluruh Indonesia raya, Iya. bahkan juga internasional ya, Iya. kan menyoroti kasus Iya. pencemaran nama baik Pak Jokowi Iya. karena mereka menuduh, termasuk Rismon yang paling Iya, vokal, dia paling keras kan. adalah ijazah palsu. Iya. Nggak taunya dia sendiri Dia yang sendiri palsu. diduga palsu lah. Diduga palsu, iya. Ya kan? Dan kan apakah dia ada suatu namanya kontra narasi mengenai itu? Nggak ada sama sekali. Ada nggak yang denial gitu dengan begitu keras? Terus selama ini kan paling hebat nih. Iya. Paling keras begitu kan? Coba, Budius. Ketika saya berikan ini scan ijazah asli Pak Jokowi, dia teriak palsu terus. Dilaporkan saya kan? Ya kan 5 kali kan? Ya katanya yang terakhir dia terima gitu kan? Bayangkan. Bonatua mendapatkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dari KPU RI. Resmi loh. Artinya Pak Jokowi telah menggunakan ijazahnya itu untuk kepentingan publik. Sebagai pejabat publik. Dan sama yang saya kasih scan ijazah itu. Coba. Artinya apa dia? Dia tuh memang nggak punya ijazah pembanding Pak Jokowi, nggak punya ijazah Pak Jokowi. Iya kan? Jadi maling teriak maling. MTM maling teriak Maling teriak maling ini orang menurut saya ini luar biasa. Harus ditahan. Langsung ditahan. Ya kan kayak begini, 5 tahun itu. Dan ini ya mohon maaf juga, kita juga menurut saya keki juga nih sama anak manusia satu ini. Bayangkan semua ditabrak yang namanya aturan penegak hukum, dia hebat sekali gitu kekuatannya. Ya sampai menimbulkan suatu pertanyaan, siapa sih di balik anak ini nih? Ya kenapa dia searogan itu ya? Searogan itu nih orang. Satu-satunya orang yang paling kasar menuduh dan menginjak-injak institusi Polri ya namanya Rismon ini. Namanya Rismon ini. Gitu loh. Benar-benar terdegradasi. Jadi Bung Andi betul, menduga gitu. di belakang Rismon ini ada orang besar juga barangkali. Ya menurut saya kalau ini orang ya begitu angkuh, sombong dan merasa paling hebat dan kebal hukum, kemudian tidak diotak-atik gitu lah ya. Ya ini ada satu pertanyaan besar buat kita. Siapa di belakang orang ini? Kan begitu. Tapi kalau kita lihat ya kemari nih, ini udah mulai kelihatan nih, ya kan? Artinya di sini dia harus mendapatkan pelajaran yang paling berharga, yaitu dari masyarakat langsung melaporkan dia di luar konteks ijazah. Ijazah si Pak Jokowi dibilang palsu mereka. Nah ini menarik. Ya, jadi ini orang kalau menurut saya sih bisa kita kategorikan agak paranoid juga ya, atau psikopat barangkali. Karena begini loh. Iya betul sekali. Ketika kita sekarang dengan data-data yang kita miliki ya, tentang ternyata dia tidak selesai S2-nya, tidak selesai S3-nya,
dan dia juga tidak pernah mendapatkan semacam sertifikat sebagai ahli digital forensik, Iya. kan? Begitu santainya dia menuduh Pak Jokowi itu ijazahnya palsu berdasarkan riset digital forensiknya dia. Iya. Berarti kan dia ini benar-benar agak apa ya? Punya kepribadian yang ganda barangkali, ya toh? Padahal Iya. dia sadar Iya, iya. bahwa dirinya sendiri sebenarnya ijazahnya palsu. Tapi dia hebat menuduh ya. orang ijazahnya Nuduh orang palsu. ijazah palsu. Berarti kan orang ini kan punya kepribadian Iya. yang nggak normal gitu. Coba sekarang kita perhatikan aja, Red. Rismon yang pertama yang merasa gagah sekali, sekarang udah kayak ayam sayur saya lihat. Serius, ya kan? Lihat aja. Ketika ditanya oleh Refli Harun nih tadi ya, nih ada yang melaporkan gitu. Coba bagaimana tanggapannya? Apakah dia bicara tentang ijazahnya? Nggak, dia ngeles terus. Ngeles semua kan? Udah mengkonfirmasi lah itu orang, gitu loh. Dia nggak berani untuk bisa berbicara tentang dia mempunyai ijazah yang dikatakan dia bilang, gua punya ijazah asli. Bahkan sebelum pelaporan hari ini, di dalam 2 episodenya di kanalnya Bill, ya kan? Ditantang kan? Bill menantang dia untuk berdebat, untuk membuktikan bahwa Bill salah dengan tuduhannya dan dia benar, kan begitu. Tantangan Bill kan cukup objektif, ya kan? Objektif. Bill akan mengkonfrontir ke Rismon kalau dia mau berdebat ya. Ini loh Rismon, gua punya ijazah, gua punya fakta, wah lu tuh nggak selesai kan gitu. Iya. Harusnya kalau Harusnya benar, tantang dong. Tantang dong. Tantang ya balik. Kan? Kalau ternyata Bill salah, kalau dia nggak suka dia bisa LP kan gitu loh. Tapi dia nggak berani. Iya. Bahkan dia mengatakan begini, ya, ngapain saya layanin tantangan-tantangan yang nggak berguna seperti itu. Saya hanya fokus bagaimana seluruh Indonesia tahu bahwa Gibran itu ya endgame kan begitu. Ya, jadi itulah aku bilang pesanannya itu di belakang dia itu ada. Karena dia fokusnya adalah bagaimana mendistribusikan buku itu kan. Oh, jadi menurut Bung Andi sebenarnya yang membuat dia kuat arogan itu karena pemesan dari Gibran Endgame. Berarti Gibran Endgame itu adalah sebuah apa ya, kalau kita biasa nonton film-film spionase ya. Kodenya apa nih? Gibran Endgame. Mungkin begitu ya dari shipping order. Ada sewa ordernya. Makanya dia getol banget begitu Kalau gitu. kita bicara pengorder kata sandinya itu adalah Gibran Endgame, berarti ini lawan politiknya Pak Jokowi berarti. Ya kan kita bisa membaca. Kira-kira siapakah dia? Ya menarik kan? Iya. Tapi yang menarik lagi, ini ada 3 LP buat Rismon. Apa aja tuh? Pertama yang kasus dengan Pak Jokowi. Ya, satu laporannya Pak Jokowi. Yang oke. kedua kasus saya. Oke. Ya. Ini sekarang Bill. Sekarang Bill. Woi. Halo Rismon. Gitu. Kau makin lama di penjara kalau ini masuk semua. Bisa-bisa kau tua udah jenggotan. Udah jenggotan dan Tanggal 26 ya, untuk kasus saya itu akan diperiksa sebagai saksi terlapor itu. Tanggal 26. Ya, kenapa? Kita semua ada semua sudah, ya kan? Kok seenak-enaknya mengatakan orang itu kena TPPU ditangkap KPK? Oh, itu dia juga ya? Iya, dia sama Michael Sinaga itu. Oh. Ada satu lagi nama Janes, tapi yang terekam secara transkrip itu ya 2 itu, gitu. Terus bilang PKI, ya, yang terus yang lucu lagi nggak pernah sholat Jumat itu. Ya jadi itulah, ya belum lagi yang Bill. Wah ini lebih seru kalau yang Bill ini menurut saya. Kayaknya ini lebih konkret. Bill ini. Iya kan? Karena memang ini ditunggu-tunggu oleh publik. Nah sekarang pertanyaannya gini, Bung Andi. Kita dan seluruh termul lah ya, termul itu kan ngerasa Polda ini kan agak lambat ya memproses ketika kasusnya orang-orang ini nih, Rismon, Roy, Tifa dan kawan-kawan ini, ya seolah-olah memang dilindungi oleh invisible hand itu tadi. Betul. Nah, apakah untuk kasus Rismon yang dilaporkan oleh Bill hari ini itu juga akan mengalami hal yang sama? Nggak bisa, berbeda. Itu sangat berbeda karena tidak ada unsur politik di sini. Oh ini kalau dia nggak ada unsur kriminal betul di sini gitu ya. Data-data itu juga komplit. Ya email dari Yamaguchi University yang menyatakan tidak mengenal
Rismon dan juga ijazah itu tidak diterbitkan oleh Yamaguchi, itu udah baik. Udah jelas itu gitu. Ya, Kalau kan, dia dan membantah. kita paham juga lah, penyidik udah pernah ke sana ke Yamaguchi ngeliat. Oh, penyidik udah pernah langsung ke Yamaguchi untuk mengkonfrontir ini. Sudah. Jadi celah untuk dia menghindar Nggak bisa, bahkan dia kicep banget. udah kanan kiri udah kekunci nih ya. Ya, kicep banget udah. Oh, oke. Ya kan? Udah kayak, orangnya bilang ayam sayur udah. Nah, sekarang begini, Bung Andi. Oh. Waktu tadi pemeriksaan kan Bung Andi mendampingi Iya, Bill iya, ya. iya. Biasanya kan pertanyaan dari penyidik itu adalah legal standing up Anda apa untuk melaporkan ini? Anda dirugikan dengan perbuatan, anggaplah ini ada unsur pidananya. Anda dirugikan apa? Nah itu bagaimana? Jawaban Bill pada Ya saat jelas pemeriksaan ada tadi kan, ada seperti kerugian apa? materi, ada kerugian imateri. Itu kerugian materinya juga kan, Bill kan tinggalnya di Manado gitu kan, bolak-balik kan. Jakarta Manado, ya pasti kan ada material yang dikeluarkan untuk itu. Gitu. Yang jelas semuanya dia bilang tuh mensreanya udah ada, makanya laporan itu keluar gitu kan. Dan mungkin saya rasa ini akan segera ditindaklanjuti karena ini sesuatu hal yang ya akan menarik perhatian atensi juga nih ya. Karena juga pasti ya karena diaspora dari luar negeri ya yang belajar, mahasiswa-mahasiswa Indonesia mendapatkan beasiswa itu juga. Ini kan juga risih lah melihat orang ini gitu loh. Kan dia kan mengaku kan mendapatkan jasa dari Jepang ya, Mabuga Kuso itu. Ya memang dia mendapatkan itu, terdaftar iya. Tapi kan nggak selesai ya dan mengarang suatu cerita ya. Ini masih dugaan ya menurut saya. Yaitu surat kematian dia itu kan, yang dia katakan itu oleh teman kita Farhad Abbas gitu kan. Juga Bill juga mengatakan itu kan, bahwa itu ada surat kematian yang diduga itu. Ya tinggal kita melihat saja surat kematian yang dibuat oleh Rismon itu untuk menghindar membayar denda dari scholarship yang dia terima gitu dari perusahaan Jepang itu. Ya itu pasti akan ada kalau itu memang. Ada buktinya ya? Ya, saya rasa sih ada Berarti buktinya. pihak Yamaguchi pernah menerima surat dari keluarga Rismon ya? Saya kurang tahu apa. Nah, mungkin orang mati mengirim surat kan begitu? Iya. Ya kan berarti kan pasti dari ada orang lain dari yang keluarganya mengurus. Rismon barangkali. Bisa saja Ya kayak kan? gitu. Yang mengirim surat ke Yamaguchi bahwa mahasiswa Anda bernama Rismon Sianipar meninggal dunia di Indonesia. Ini surat kematiannya. Oh, sehingga Gugurlah itu. Gugurlah seluruh kewajiban dia karena dia tidak menyelesaikan beasiswanya itu. Kuliahnya itu. Surat itu berarti data primer itu dalam kasus Ya ini. itu data primer banget untuk itu. Itu kalau kita bicara kriminal yang murninya ya. Itu ada juga Itu bukti itu ada dimiliki oleh saksi pelapor Taufik Bilhak. Pokoknya itu kan ada suatu primer, kita nggak bisa ungkap di sini lah. Oh, oke. Tapi yang jelas yang kita laporkan itu nanti pengembangan. Oh. Yang kita laporkan itu ada penggunaan ijazah itu sebagai dosen, ya di UNRAM itu, dan selama ini juga terus dikatakan di dalam setiap sidang baik CLS ya, terus juga sebagai saksi ahli di suatu sidang kayak di mana Jessica Wongso itu dia kan sebagai saksi ahli, ya kan, dan dikatakan lulusan dari Jepang itu ya, berarti kan dia menggunakan itu dia manfaatkan ijazah yang diduga palsu ini untuk kepentingan pribadi kan. Berarti kalau ditarik ke belakang, ya kan, perjalanan karirnya Rismon ini sudah berapa tahun dia membohongi institusi yang telah memanfaatkan dia sebagai doktor forensik lulusan Yamaguchi. Berarti wah semuanya, gua kena tipu sama Rismon kan begitu ya. Kalau ini terbukti di persidangan nanti. Iya. Wow. Luar biasa tuh. Memalukan ya kalau menurut saya. Nah makanya saya bilang kita ini, waduh, gila. Karena ini banyak sekali terbuka secara luas ya. Paling simpel aja, dia tidak sama sekali even single word in Japanese language. Nihongo totemo wakarana. Arigato. Arigato pun dia nggak pernah ngomongin loh. Ya kan, minimal kan orang yang paham bahasa Jepang tuh arigato. Kalau terima kasih apa nih? Domo arigato gozaimasu. Ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi ya
Simpel, bahasa simpel dia tidak tahu. Kalau dia kata pakai bahasa Inggris, lu percaya bahasa Inggris dia bagus? Good morning, ya kan? Gitu bahasa good morning. Ya bukan apa, aku bilang gitu loh. Jangan Ya kita kan? bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja dia. Ngaco-ngaco kan? Ngaco. Nah, jadi Dia kalau kan kita terorbit menjadi terkenal ketika dia mengeksposur bersama dua orang lainnya, Tifa dan Roy, sebagai orang yang dengan gagah berani melecehkan, merendahkan, memfitnah Pak Jokowi. Iya. Itu aja Itu yang aja. membuat dia terkenal. Tapi kan buat apa nih? Iya. Terkenal menjadi penjahat tuh ya Nah, apa gitu loh. ya kan bodoh itu, dia pikir. Emang membanggakan keluarga? Iya. Enggak. Emang Dia membanggakan misalnya dia sebagai seorang lulusan kampus mana kan nggak ada. Malah ini yang justru memalukan UGM nih kalau ini terbukti karena dia kan lulusan UGM-nya resmi toh. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Untuk masa lulusan UGM, ini Ah. lagi dikulik-kulik lagi nih. Oh, berarti dia nggak lulus juga di UGM. Ada lagi dikulik nih. Nanti Waduh. aja kita lihat. Mungkin lulus, tapi ada sesuatu lah. Mungkin ya. Ada dikulik lagi nih, dan ini juga memalukan juga. Waduh, akhirnya Ah. terungkap semua kebobrokan yang selama ini. Iya. Ya, dia simpan rapat. Itu kan ya benar kata Babang Pacul kalau begitu. Rismon harusnya paham benar. Kau jangan ganggu orang Orang baik. Kau kena nanti. Ah. Terbukti kan? Iya. Orang baik kayak Pak Jokowi diresein. Ah. Gitu loh. Itu yang terjadi, kena dia. Masalahnya itu. Ya, sepandai-pandainya menyimpan ikan yang busuk, lama-lama akan Kecium tercium juga. juga. Iya, iya. Kan begitu. Nggak paham dia dengan pepatah itu. Padahal Dan- pepatah bunyinya bukan ikan loh, Di. Bukan ikan Bangke. memang. Bangke kan. Gue lebih halus ngomongnya gitu loh. Oke. Di terakhir Ah. nih ya. Iya, Yakinkah iya. kita ya Ya udah, nggak bahwa apa-apa. Rismon ini benar-benar akan segera dipanggil oleh Polda untuk klarifikasi dulu kalau memang dia tidak bisa mengelak dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor, mungkin nggak ya langsung ditahan? Yakin saya. Yakin ya? Yakin saya dia langsung ditahan karena kan sudah di atas 5 tahun. Yang ini juga data 5 tahun nggak Ini ditahan. beda kalau zamannya ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu mereka itu. Kan ada unsur-unsur politiknya di sana. Banyak tangan invisible. Kalau ini hand sama di sana. sekali- Ini nggak bakal. Sama Tapi sekali. kan mereka bisa aja bilang begini, ini juga kasus politik kok, saya kan dilaporkan Bagaimana karena bisa? saya adalah apa istilahnya Pahlawan kebenaran. bukan apa orang yang paling vital di grup Ah. itu dalam kasus pelaporan ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi seolah-olah mereka menganggap ini masih kasus politik, melemahkan teroris itu dengan menangkap Rismon sehingga yang 2 orang lagi tersisa menjadi lemah. Bukan begitu? Bukan. Ini murni kriminal. Murni kriminal. Kriminal. Nggak ada Penipuan unsur-unsur. ya. Iya. Kalau mereka kan fitnah ya. Fitnah. Ini Tapi kan ini benar-benar murni penipuan. penipuan. Kriminal. Gitu loh. Memalukan sih kalau kita terkena kasus kriminal, penipuan, penggelapan ini kayaknya tuh dunia tuh runtuh gitu. Iya, makanya Bang. Ini kan dia selalu berkamuflase bahwa seorang ilmuwan. Coba dia gambarkan ingat ada di rakyat bersuara, seolah-olah rakyat bersuara itu adalah panggung mereka. Ya kan? Jangan-jangan Ketika benar disiapin oleh mereka kali di panggung itu. Nggak, saya yakin nggak. Nggak ya? Nggak, karena biar bagaimanapun itu adalah domain publik yang harus dia siarkan juga. Ketika saya masuk, keluarkan dia berbicara tentang digital forensik, saya mendapat info dari teman-teman, dari Roni Teguh, dari Joshua, dan teman-teman yang lain. Ternyata apa yang dia lakukan itu menurut saya itu pembohongan. Kenapa? Untuk membuktikan saja yang foto yang katanya ditempelnya setelah stempel. Dia lakukan, kalau dia mau jujur, histogram dia tarik lagi ke dalam. Kelihatan itu lintasannya. Memang dia sengaja tidak mau. Jadi itu sebenarnya bukan stempel dulu baru foto, tapi bener ada ya Bener foto irisan dulu, baru bekas itu stempel. ada ya di Iya. foto itu Iya. ada ya. Bukan karena
ini palsu karena fotonya ditembak setelah itu. Sampel. Oh. Itu benar. Jadi kalau jas hitam itu RGB, red, green, blue, itu kan terserap warna merah itu dengan jas hitam. Yang bisa melihat itu teknologinya apa? Oleh Ada namanya- pakar digital forensik yang bisa melihat itu. Nggak usah, aplikasi bisa. Oh, nggak perlu pakar ya? Nggak butuh pakar, aplikasi itu namanya Fatal et al. 2002. Disempurnakan oleh Mantic 2006. Itu open source kok, bisa di-download, itu dimasukkan, tak keluar itu. Karena Fatal et al. Sama Mantic itu jadi ruang kosong, hitam dalam foto, itu bisa kelihatan di dalamnya apa saja di dalam menggunakan itu. Karena diurai warnanya. Oh, itu udah tinggi tuh, di bahasanya tuh udah tinggi tuh. Gua aja baru belajar kok bisa tahu, dia bilang kan abal-abal. Penontonnya catatan Andi Asuhan ntar nggak ngerti. Nah, nih ya, aku minta terakhir nih komentarnya Bung Andi. Respon mengatakan begini atas laporan ini, Iya. saya nggak takut, saya tidak akan mundur. Tapi ingat ya, katanya, dia malah ngancam kalau kalian tidak bisa membuktikan apa yang kalian tuduhkan, apa yang kalian laporkan kepada saya tuntut balik yang melaporkan saya. Itu gimana, Di? Kita kan sudah tahu konsekuensinya untuk itu. Oh, nggak perlu dia ingatkan lagi. Nggak perlu apalagi diingatkan perlu seperti diancam itu. ya. Kalau dia ngancam-ngancam begitu, ya berarti dia itu sudah risau dengan kasus ini, akan terbongkar aib-aibnya dia. Itu aja. Ya kan? Kalau dia mau dari dulu, dia tuh mesti buat klarifikasi. Nantang balik kita. Kan nggak dia tantang balik. Betul nggak? Saya bicara itu di mana? Di Rakyat Bersuara itu, yang ketika saya katakan punya kamu palsu, kan dia bisa langsung tantang balik. Buktinya apa? Saya bilang scan ijazah asli Pak Jokowi yang benar ternyata sama yang di KPU itu, sama juga saya lihat yang di Polda Metro Jaya, ya kan? Apa dia ini? Lapor terus dia, ya kan? Saya bilang kalau dia lapor di proses, saya bilang, nah ini benar kok. Saya tantang balik lagi. Jadi nggak takut ya? Nggak takut. Karena itu setiap orang melaporkan, pasti dia sudah siap dengan konsekuensi. Sudah ada Karena konsekuensinya. Dia memiliki data yang Iya, sudah iya. tervalidasi ya. Data tervalidasi. Ini Kan agak itu nggak. sedikit meringankan termul ini. Tenang aja para termul sedunia ya. Andi Aswan, YouTuber Nusantara ya, Jokman Nusantara Bersatu, ada anak sulung Mulyono. Ada YouTuber Nusantara. Ini kita nih YouTuber Nusantara. YouTuber Nusantara Family ya. Untuk menegakkan kebenaran itu, melawan kezaliman itu, kita akan lakukan sampai tetes darah penghabisan. Oke, Di, karena ini kalah kanal Bung Andi, silakan di closing dulu. Terima kasih. Ya, ini kita ada senior Mulyono ya, anak sulung Mulyono sebagai host untuk kali ini. Kepada teman-teman semua pendukung Jokowi, semua termul sedunia, se-Indonesia Raya, kita tetap solid, kita lawan kezaliman, kita hancurkan mereka, dan kita lawan mereka sampai tetes darah penghabisan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.